Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, belum mau berbangga atas debutnya yang apik bersama motor Ducati Desmosedici P23 di tes pasca musim MotoGP Valencia pada November 2023 lalu. Ia mengaku tak mudah percaya atas sensasi pertama yang didapat saat pertama kali naik motor baru. Dalam tes tersebut, Marquez langsung menduduki posisi keempat dengan 1:29.424 detik, hanya tertinggal 0,171 detik dari rider Aprilia Racing, Maverick Vinales. Ia juga menjadi rider Ducati tercepat kedua, di belakang rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, di posisi ketiga. Lewat Sky Sport Italia pada Senin 1 Januari 2024, Marquez mengaku yakin bahwa performanya yang apik dalam tes Valencia tersebut juga terbantu oleh kru Gresini yang memberinya dukungan moral. Ia menyatakan bahwa kru barunya sama sekali tak memberinya beban mental dalam menjajal Ducati. Meski begitu, Marquez ogah jemawa melihat hasilnya yang mentereng itu. Ia yakin semuanya masih harus dibuktikan di trek-trek lain. Atas alasan ini, ia tak percaya pada cinta pada pandangan pertama dengan Ducati, dan lebih berharap cinta pada Desmosedici semakin dalam seiring berjalannya waktu. Semua ini terjadi berkat setiap orang di Gresini yang membantu saya untuk rileks. Saya tak merasakan tekanan, dan ini adalah hal terindah. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Saya tidak percaya itu, karena terkadang saya tak merasa oke, ungkap sang 8 kali juara dunia. Saya lebih pilih cinta yang mendalam. Untuk melihat apakah cinta ini dalam, kami harus memahaminya di trek seperti Malaysia dan Qatar. Kami punya segalanya dan akan mengerahkan 100%. Saya yakin tim seperti Gresini bakal membantu saya, lanjut Marquez. Marc Marquez membeberkan perasaan pertama saat mengendarai motor Gresini Ducati pada tes resmi MotoGP, November lalu. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu merasa gugup saat memacu kecepatan kuda besi Desmosedici GP23 di sirkuit Ricardo Tormo. Marquez mengaku gugup walau senang dengan perubahan besar-besaran yang didapatnya pada sepeda motor yang ditungganginya. Dia merasa sangat positif dengan kuda besi anyarnya itu termasuk dari segi kecepatan dan kenyamanan. Saya gugup, dada saya terasa berdebar-debar. Meski saya menang banyak, itu adalah perubahan besar bagi saya, kata Marquez. Saya mampu beradaptasi lebih cepat dari yang diharapkan. Saya segera merasa sangat nyaman, perasaannya sangat baik. Saya datang dengan waktu tanpa mencoba melakukannya dengan cara yang berlebihan, tambahnya. Penampilan Marquez pada tes resmi MotoGP di sirkuit Ricardo Tormo, November lalu, cukup mengesankan. Dia berhasil finish di peringkat 4 dengan selisih 0,171 detik dari Maverick Vinales. Selanjutnya, juara MotoGP 6 kali itu bakal menjalani tes shakedown MotoGP 2024 di sirkuit Sepang pada 1 hingga 3 Februari mendatang. Kemudian, tes resmi di Malaysia berlangsung pada 6 hingga 8 Februari dan terakhir tes di Qatar dihelat pada 19 hingga 20 Februari sebelum seri pertama musim depan dimulai di sirkuit Lusail pada 8 hingga 10 Maret. Pembalap MotoGP Spanyol, Marc Marquez, akan mengendarai Ducati pada 2024 memberinya perlengkapan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan berarti memperebutkan gelar MotoGP. Hal ini juga memungkinkan dia untuk menyelesaikan masalah dengan para pembalap yang telah menikmati perjuangannya selama 3 tahun. Ya, tetapi saya mengatakannya di masa lalu. Saya mengatakannya sekarang dan saya akan mengatakannya dalam beberapa tahun, tidak ada yang abadi, kata Marquez. Ya, dulu saya sudah melakukan banyak hal, tetapi saya harus menunjukkan bahwa saya juga bisa melakukannya di masa sekarang. Tidak ada seorang pun yang abadi dan akan menjadi sebuah kesalahan, dalam situasi yang saya alami. Jika memikirkan tentang apa yang telah dilakukan seseorang terhadap saya atau yang dilakukan orang lain terhadap saya, Anda harus melupakan dan fokus kepada diri sendiri. Jika saya berkendara dengan dendam, saya tidak akan pergi kemanapun, ucap Marquez. Saya harus fokus pada apa yang menjadi milik saya, yang merupakan hal terpenting. Ketika Anda cepat di trek dan hasilnya keluar, Anda punya waktu untuk memikirkan melakukan satu atau lain hal seperti yang terjadi di masa lalu, ketika saya membalap di level yang sangat tinggi dan punya waktu untuk bermain.
Tetapi saat ini, mereka mempermainkan saya dan saya tidak bisa bermain dengan mereka. Pembalap Gresini Ducati pada 2023, Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez masing-masing memenangkan balapan Grand Prix dan sprint perdananya. Hal ini meningkatkan ekspektasi tentang apa yang mungkin dilakukan Marquez pada 2024 dengan mesin tersebut. Tugas saya adalah melepaskan diri dari semua ekspektasi itu, ujarnya. Jika Anda melakukan wawancara dengan saya pada 2019, saya berkata, bersiaplah. Tetapi saat ini, saya belum memenangkan balapan dalam 2 tahun, saya mendapat podium dan karena berada di dalam air, dan saya masih ragu apakah pergerakannya bagus atau tidak. Musim 2024 adalah tahun di mana kekhawatiran tersebut akhirnya dapat diatasi. Bos Aprilia Massimo Rivola mengakui, timnya akan menghadapi tantangan lebih berat di MotoGP 2024. Ducati akan lebih dominan dengan kedatangan Marc Marquez. Juara dunia 8 kali itu telah bergabung dengan Gresini Racing untuk musim depan. Marquez mengambil keputusan besar untuk meninggalkan Honda, tim yang sudah menaunginya selama 11 tahun. Marquez telah melakoni debut yang menjanjikan di atas motor Desmosedici usai finish 4 besar di tes resmi di Valencia. Padahal Ducati sudah begitu dominan di tahun lalu sampai-sampai muncul istilah kejuaraan Ducati, menyusul para penunggang Desmosedici secara konsisten bersaing di setiap balapannya. Aprilia sendiri berhasil mencuri 2 kemenangan saat Aleix Espargaro juara di balapan utama Inggris dan Catalunya. Sedangkan Maverick Vinales 3 kali finish runner-up, termasuk di Mandalika, Indonesia. Rivola mengatakan, Aprilia mesti bekerja ekstra keras untuk bersaing dengan Ducati. Rivola meyakini, Ducati akan semakin dominan seiring kehadiran Marc Marquez, yang mana bukan hal bagus untuk MotoGP itu sendiri. Hal terburuk yang bisa Anda lakukan adalah bereaksi berlebihan ketika banyak hal tidak berjalan dengan benar. Jika Anda melihat paruh pertama musim, kami tidak memenuhi target dalam hal kaitannya dengan performa, atau dalam kaitannya dengan hasil. Kami toh tetap kalem, terus mendesak dan kemudian merayakan 2 kemenangan, ujar Rivola. Namun, di Thailand di mana kami biasanya kesulitan, penampilan kami tidak buruk sama sekali. Motornya semakin bagus secara keseluruhan. Austria juga biasanya lumayan untuk kami di masa lalu tapi di tahun ini Maverick nyaris merebut pole position. Jika kita menggabungkan semuanya, kami bisa kencang. Ini kebanyakan tentang detail dan kami mesti bekerja lebih keras pada detail-detail itu. Hanya pebalap-pebalap Ducati yang secara reguler mengalahkan kami, dan mereka memiliki keuntungan besar dengan 8 motor di atas lintasan, 8 motor yang fantastis dan tahun depan akan semakin buruk karena motor yang memenangi titel juara dunia akan ditunggangi Marc Marquez. Itu tidak terdengar bagus untuk keseluruhan kejuaraan. Ini adalah pekerjaan yang sulit, tapi kami tidak punya pilihan selain membangun motor yang lebih baik dan berhenti membuat kesalahan, cetus Rivola.